Dulu, hidup kami sederhana tapi cukup. Rumah kecil ini selalu ramai oleh suara tawa, panci yang beradu di dapur, dan siulan Rudi setiap pagi sebelum berangkat kerja. Nia, anak kami, sering berlari di halaman sambil membawa boneka lusuhnya. Tidak ada yang mewah, tapi setiap sudut rumah terasa hangat. Rudi dulu adalah suami yang penuh semangat. Ia rajin, penyayang, dan selalu membawa pulang cerita kecil dari pabrik. Kadang tentang teman kerjanya yang lucu, kadang tentang mesin yang rusak dan harus ia perbaiki. Di sore hari, kami duduk di teras sambil minum teh. Angin sore, pisang goreng, dan candanya sudah cukup membuat hari terasa lengkap. Aku pun sibuk dengan pekerjaan rumah. Kadang mengambil cucian tetangga, kadang menjahit kancing baju untuk tambahan uang belanja. Kami tidak punya banyak, tapi selalu berusaha cukup. Rudi sering berkata, selama kita saling percaya, kita tidak akan kekurangan. Kata-kata itu dulu membuatku tenang. Semua berjalan seperti biasa sampai pagi itu. Aku masih ingat betul, udara terasa dingin, tapi bukan dingin cuaca, melainkan suasana. Rudi duduk lama di tepi ranjang, tidak menatapku, hanya memandangi lantai. Kemejanya belum dikancing, dan kopi di gelasnya sudah dingin. "Berangkat, Mas?" tanyaku pelan. Ia hanya mengangguk, tapi tidak tersenyum. Sepanjang sarapan kami diam. Sendok dan piring pun rasanya ikut berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Nia, yang masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Ia menggambar matahari di kertas bekas sambil bersenandung. Tapi aku tahu ada sesuatu yang berubah. Rudi terlihat jauh, seolah pikirannya berada di tempat lain. Siang harinya, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ia membawa selembar surat terlipat dan meletakkannya di meja. Aku tidak langsung membukanya, tapi dari cara ia menunduk, aku tahu itu kabar buruk. Tangan ini bergetar saat kubuka kertas itu. Surat pemutusan kerja. Pabrik tempatnya bekerja menutup sebagian lini produksi. Alasan efisiensi, katanya. Aku menatap Rudi yang masih berdiri di ambang pintu, tapi ia menghindari pandanganku. "Akan ada jalan lain, Mas," kataku pelan, mencoba menenangkan. Tapi ia hanya menghela napas panjang. Hari itu, untuk pertama kalinya, rumah terasa asing. Tidak ada siulan pagi, tidak ada cerita sore, tidak ada tawa, hanya keheningan yang menggantung. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rudi mencoba mencari pekerjaan lain, tapi hasilnya nihil. Ia jadi mudah tersinggung dan sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Aku tahu ia kecewa, tapi aku juga lelah. Lelah menunggu kabar yang tidak pernah datang. Aku tetap berusaha menjaga rumah seperti biasa. Menyapu pagi-pagi, menanak nasi, mencuci pakaian. Aku ingin semuanya tetap normal, setidaknya untuk Nia. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kusamarkan. Pandangan kosong Rudi, cara ia menatap uang di dompet, seolah menghitung sisa harga diri. Malam itu, aku melihatnya duduk di luar rumah, merokok sendirian. Asapnya naik pelan ke udara, sementara wajahnya nyaris tanpa cahaya. Aku duduk di ambang pintu, tidak tahu harus bicara apa. Kami diam cukup lama, sampai akhirnya ia berkata, "Pelan, aku capek, Sar." Aku menatapnya, tapi tidak sempat menjawab. Karena dalam diam itu, aku tahu. Yang hilang bukan cuma pekerjaannya. Ada bagian dari dirinya yang ikut pergi hari itu. Aku berusaha percaya, semua ini hanya sementara. Tapi dalam hati kecilku, ada rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Seolah badai sudah mulai terbentuk di kejauhan, dan aku hanya bisa berdiri menunggu kapan petir pertama menyambar. Dan benar saja, setelah Rudi kehilangan pekerjaannya, suasana rumah tak lagi sama. Awalnya aku mencoba memaklumi.
Aku tahu kehilangan penghasilan bisa mengguncang kepercayaan diri seorang suami. Tapi semakin lama, perubahan itu terasa semakin jauh dari sekadar kecewa. Ia mulai jarang di rumah. Kalau dulu jam 6 pagi sudah berangkat ke pabrik, sekarang jam itu ia masih duduk diam di teras, menatap kosong ke jalan. Kadang ia bilang mau mencari kerja, tapi aku tahu tidak selalu begitu. Seringkali ia baru pulang tengah malam dengan bau kopi dan rokok yang menempel di bajunya. Aku mencoba sabar. Aku pikir mungkin ia butuh waktu. Tapi ketika uang belanja mulai sering berkurang, aku mulai khawatir. "Mas, uang kemarin sudah habis?" tanyaku hati-hati suatu malam. "Dipakai buat bensin," jawabnya cepat, tanpa menatap. Namun beberapa hari kemudian, aku menemukan secarik kertas kecil di saku celananya, berisi deretan angka. Aku tidak tahu apa maksudnya, sampai tetangga menyinggung sesuatu. "Suamimu sering nongkrong di warung kopi Mire. Ya, katanya di sana suka pasang nomor." Aku hanya bisa tersenyum tipis, pura-pura tidak paham, tapi hatiku langsung sesak. Mira. Nama itu mulai sering ku dengar. Seorang janda muda yang membuka warung kopi di ujung gang. Aku pernah lewat sana sekali. Lampunya redup, tapi suaranya ramai. Tawa laki-laki bercampur suara sendok beradu di gelas. Dan dari balik tirai, aku sempat melihat sosok perempuan dengan baju ketat dan senyum lebar. Entah kenapa, malam itu aku pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Hari-hari berikutnya, Rudi semakin sulit ditebak. Kadang ia pulang dengan wajah murung, kadang justru tampak terlalu ceria. Pernah suatu malam ia membawa pulang uang dan berkata, "Aku menang sedikit, cuma 100.000, lumayan buat besok." Aku tidak tahu harus bahagia atau takut, sebab di balik kata menang selalu ada kemungkinan kalah. Sejak itu, pola hidupnya berubah. Ia jadi mudah marah, bahkan untuk hal-hal kecil. Pernah sekali aku terlambat menyiapkan makan malam karena Nia demam. Ia melempar sendok dan berdiri dengan suara keras. "Kamu pikir gampang jadi aku, Sar? Semua orang lihat aku gagal." Aku hanya diam, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena setiap kata rasanya percuma. Aku tahu, itu bukan Rudi yang dulu. Nia sering bertanya, "Mama, Papa kenapa sekarang suka marah?" Aku hanya bisa menjawab, "Papa lagi capek, sayang." Tapi dalam hati aku takut. Bukan hanya karena Rudi berubah, tapi karena aku tahu perubahan ini bukan sementara. Suatu malam, ketika ia sudah tidur, aku membuka laci kecil di meja kamarnya. Aku menemukan beberapa lembar kertas bertuliskan angka dan nama-nama orang yang tidak kukenal. Di salah satunya ada tulisan, "Warung Mira, 2D, 38, 4D, 3127. Tanganku gemetar. Seketika semuanya jelas. Esok paginya aku mencoba bicara baik-baik. "Mas, aku tahu kamu main nomor. Aku cuma minta, berhentilah sebelum semuanya habis." Rudi tidak menjawab. Ia hanya mengambil jaket dan keluar tanpa sepatah kata pun. Hari demi hari, aku merasa seperti hidup dengan orang asing. Ia tak lagi menatapku saat bicara, tak lagi menepuk bahuku saat aku lelah. Yang tersisa hanya dingin dan jarak. Dan setiap kali aku mendengar tawa dari arah warung Mira di ujung jalan, entah kenapa dada ini selalu bergetar. Antara marah, takut, dan sedih yang bercampur jadi satu. Sampai akhirnya malam itu tiba. Aku tidak sengaja lewat depan warung Mira saat pulang dari pasar malam. Dari kejauhan, aku melihat Rudi duduk di meja paling ujung. Ia tertawa, tawa yang dulu jadi milikku. Di depannya Mira ikut tertawa manja sambil memeluk suamiku dari belakang. Iya, suamiku yang dipeluknya. Gerakannya lembut, manja, tapi matanya tajam, seperti tahu sedang diperhatikan. Aku berdiri lama di balik tiang, menatap tanpa suara. Untuk pertama kalinya aku sadar, yang kualami bukan sekadar masa sulit. Ini adalah awal dari kehancuran.
Sejak hari itu, hatiku tak pernah benar-benar tenang lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Sejak melihat Rudi tertawa bersama Mira di warung, kepalaku seperti tak berhenti berputar. Aku menatap langit-langit kamar sambil mendengarkan suara jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detiknya terasa seperti menghitung jarak antara aku dan suamiku yang makin jauh. Pagi-pagi aku sudah duduk di dapur menunggu Rudi keluar kamar. Saat ia muncul, aku menatapnya lama. "Mas, kita bisa bicara," kataku pelan. Ia tidak menjawab. Ia hanya menyalakan rokok, lalu duduk di kursi seperti orang yang tak mau mendengar apapun. "Mas, aku tahu kamu sering di warung Mira. Aku gak mau ribut, aku cuma pengen kamu sadar. Rumah ini masih bisa kita perbaiki kalau kamu berhenti." Belum sempat aku lanjutkan, Rudi memotong tajam. "Kamu tahu apa soal hidupku? Kamu pikir gampang jadi aku?" Ia membuang puntung rokok ke lantai dan keluar begitu saja. Pintu menutup keras, meninggalkan aku, anak, dan keheningan yang terasa menyesakan. Hari itu aku bekerja dengan pikiran berantakan. Aku mencoba menjahit pesanan tetangga, tapi jarum berkali-kali menusuk jariku sendiri. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Rudi dan Mira selalu muncul. Sampai akhirnya, sore itu aku memutuskan satu hal. Aku harus tahu seberapa jauh mereka sudah melangkah. Malamnya, aku berjalan menuju warung Mira. Lampu-lampu neon kecil berkelap-kelip di depan warung, sementara dari dalam terdengar tawa orang-orang dan denting gelas. Aku berhenti di depan pintu, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Suasana langsung hening ketika orang-orang menyadari aku datang. Di pojok ruangan, Mira sedang dipangku oleh Rudi. Ia tampak kaget melihatku, tapi tidak bergerak. Aku berdiri tegak di depan mereka. "Kita bisa bicara di rumah, Mas. Jangan di tempat begini." Suaraku bergetar, tapi cukup keras untuk terdengar. Mira tersenyum tipis sambil mengaduk kopinya. "Kalau dia betah di sini, mungkin karena kamu nggak tahu cara bikin dia nyaman di rumah." Ucapan itu seperti tamparan di wajahku. Beberapa orang di warung menunduk, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka. Aku menatap Mira tajam, berusaha menahan air mata. Perempuan sepertimu cuma bisa hancurin keluarga orang. Mira tertawa pelan. "Keluarga? Kalau memang sekuat itu, suamimu nggak akan nyari pelarian ke sini." Aku menoleh ke Rudi, berharap ia membelaku, tapi ia hanya diam. Bibirnya menegang, matanya dingin, dan di situ aku tahu. Aku berdiri sendirian, tanpa sadar aku menampar meja keras. "Mas, aku ini istrimu. Lihat aku." Suara itu menggema, membuat semua orang di warung terdiam. Tapi Rudi hanya menghela napas, lalu berkata, "Pelan, pulang Sar, jangan bikin malu." Kata-kata itu seperti pisau. Bukan karena kerasnya, tapi karena dinginnya. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa bau kopi dan debu jalanan. Aku berjalan cepat, menahan air mata yang akhirnya pecah di tengah jalan. Aku tidak peduli siapa yang melihat. Yang kupikirkan hanya satu, rumah kami tidak lagi sama. Malam itu aku duduk di kamar Nia, memeluk anakku yang sudah tertidur. Wajahnya tenang, tidak tahu apa-apa tentang badai di luar sana. Aku menatapnya lama, berbisik lirih. "Maaf, Nak. Mama nggak tahu harus berjuang seperti apa lagi." Dan di luar, jauh dari rumah, tawa Rudi dan Mira masih terdengar samar, menjadi tanda bahwa yang dulu kuanggap cinta, kini mulai berubah jadi luka. Sejak malam itu, segalanya perlahan menjauh. Rudi semakin jarang pulang. Awalnya 2 hari sekali, lalu seminggu sekali. Sampai akhirnya, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali mendengar suara langkahnya di teras. Kalau kutanya lewat telepon, ia selalu menjawab singkat, "Lagi sibuk." Tapi aku tahu,
Itu bukan kesibukan kerja. Itu cara halus untuk berkata, "Jangan cari aku." Setiap malam aku menatap kursi kosong di ruang tamu. Kursi tempat ia biasa duduk, tempat kami dulu bicara tentang masa depan. Kini hanya meninggalkan bekas tubuh yang tak akan kembali. Nia sering bertanya, "Mama, Papa kerja jauh ya?" Dan seperti biasa, aku menjawab, "Iya sayang, Papa lagi cari rezeki." Padahal yang sebenarnya ku cari adalah cara agar anakku tidak membenci ayahnya. Suatu sore, tetangga yang rumahnya di belakang warung Mira datang menemuiku diam-diam. "Bu Sari," katanya lirih, "saya nggak tahu ini penting atau tidak, tapi saya sering lihat suami ibu masuk ke kamar kos di belakang warung itu. Hampir tiap malam." Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku hanya bisa mengangguk dan berterima kasih, lalu menutup pintu dengan tangan yang gemetar. Malam itu juga, aku berangkat sendiri ke gang sempit di belakang warung. Udara lembab, bau gorengan sisa, dan asap rokok bercampur dengan suara jangkrik. Langkahku pelan, tapi detak jantungku keras sekali. Aku berhenti di depan sebuah pintu kayu kusam dengan cat mengelupas. Di depannya, sepasang sandal yang sangat ku kenal, sandal milik Rudi. Aku ingin berbalik, ingin pura-pura tidak tahu, tapi kakiku tidak mau bergerak. Di sisi kanan pintu ada kursi plastik reyon. Aku naik ke atasnya perlahan sampai mataku sejajar dengan lubang angin di atas pintu kamar. Dari celah itu aku bisa melihat sedikit bagian dalam kamar. Temaram dengan lampu redup yang berayun pelan. Dan di sana, Rudi. Ia sedang duduk di ranjang, tidak memakai baju, dan hanya mengenakan celana boxernya, bersandar santai, sementara Mira berdiri di depannya mengenakan baju tidur tipis. Mereka tertawa. Lalu Mira duduk di pangkuannya. Tangannya melingkar di leher Rudi, dan bibir mereka saling mendekat. Aku menahan napas. Tanganku refleks menutup mulut agar tidak berteriak. Tapi air mata jatuh begitu saja, menetes ke dinding di depanku. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, melihat suamiku berkhianat, atau menyadari bahwa ia melakukannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mira sempat menatap ke arah pintu, seolah mendengar sesuatu. Aku buru-buru turun dari kursi, jantungku berpacu kencang. Aku menunduk dan berlari kecil ke ujung gang, bersembunyi di balik tiang listrik sambil menahan isak. Dari sana, aku masih bisa mendengar samar-samar suara tawa mereka. Malam itu aku berjalan pulang dengan langkah yang tidak terasa menyentuh tanah. Setiap meter yang kulewati terasa seperti mengikis, sedikit demi sedikit kekuatan yang tersisa. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar Nia. Ia sudah tidur, wajahnya tenang. Aku duduk di lantai, menatap anakku lama-lama sambil menangis tanpa suara. "Maaf, Nak," bisikku pelan. "Mama gagal menjaga rumah ini." Aku tak tahu bagaimana caranya menghadapi hari esok. Yang ku tahu, malam itu sesuatu di dalam diriku benar-benar patah. Dan meski aku masih bernafas, rasanya seperti separuh hidupku sudah berhenti di depan kamar kos itu. Sejak malam itu, aku tidak lagi sama. Beberapa hari kemudian, aku berhenti berharap. Aku tidak lagi menunggu Rudi di teras, tidak lagi menyiapkan piring untuk 3 orang di meja makan. Aku hanya diam, menjalani hari seperti rutinitas kosong. Yang tersisa hanyalah rasa pasrah. Bukan karena aku sudah kuat, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk marah. Rudi akhirnya datang juga. Tiba-tiba, setelah hampir 2 minggu tak pulang, ia muncul di depan rumah menjelang malam dengan wajah kusut dan langkah berat. Aku membuka pintu tanpa kata. Nia yang sedang menggambar langsung berlari. "Papai!" katanya riang. Tapi Rudi hanya menepuk kepala anaknya sebentar, lalu duduk di kursi. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Aku ingin marah, tapi begitu melihat wajahnya, aku justru merasa kasihan. Wajah itu tak lagi sombong seperti terakhir kali,
kulihat di warung. Ada lingkar hitam di bawah matanya, dan tangannya gemetar ketika menyalakan rokok. Beberapa kali ia mencoba bicara, tapi yang keluar hanya helaan napas. Sampai akhirnya ia berkata, "Pelan, Sar, aku butuh uang." Aku terdiam. Buat apa? Cuma sementara. Ada peluang besar kali ini. Aku harus ikut kalau mau balik modal. Aku tahu maksudnya. Tentu saja soal judi. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba menahan diri agar tidak meledak. "Mas, berapa kali kamu mau ulang kesalahan yang sama? Kita ini udah kehilangan banyak." Rudi mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata merah. "Kamu nggak ngerti. Aku cuma mau buktikan kalau aku masih bisa jadi laki-laki yang berguna." Aku menggigit bibir. Kata-katanya seperti cambuk. Aku ingin menjawab, ingin berteriak bahwa harga diri bukan soal menang taruhan atau punya uang banyak. Tapi percuma. Ia sudah tenggelam terlalu dalam. Beberapa hari kemudian, aku baru tahu dari tetangga. Sertifikat rumah kami digadaikan. Rudi meminjam uang ke seseorang yang dikenal suka memutar dana untuk pasang nomor besar. Aku hampir tidak percaya. Rumah ini satu-satunya tempat kami berteduh. Dan kini bahkan itu bukan milik kami lagi. Malamnya aku menunggu Rudi di teras. Saat ia datang aku langsung bertanya, "Mas, kamu gadaikan rumah kita?" Ia tidak menjawab, hanya menatapku datar. "Jawab Rudi," suaraku meninggi. "Iya," katanya akhirnya. "Tapi cuma sementara. Aku bakal menang dan rumah itu bakal balik lagi." "Kamu sadar gak apa yang kamu pertaruhkan?" "Aku gak mau diatur, Sar. Aku capek kamu ngatur semuanya. Seolah-olah kamu paling benar." Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku hanya berdiri di sana, menatap orang yang pernah kucintai. Tapi kini seperti orang asing. "Aku gak ngatur, Mas. Aku cuma jagain rumah yang kamu tinggalkan." Rudi tertawa pendek, lalu pergi tanpa menoleh. Aku berdiri lama di depan pintu, mendengarkan langkahnya menjauh. Saat itu aku tahu, ia bukan lagi suami yang dulu. Ia sudah memilih dunia lain. Dunia di mana cinta bisa diganti dengan angka dan harapan palsu. Keesokan harinya, aku mendengar kabar Rudi kalah besar. Ia hilang entah kemana. Orang-orang bilang ia dikejar rentenir. Aku tidak tahu harus sedih atau lega. Yang jelas, aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Karena yang paling berharga, kepercayaan dan cinta, sudah lama hilang. Sejak Rudi pergi dan rumah digadaikan, hari-hariku berubah jadi perjuangan tanpa arah. Surat-surat resmi mulai berdatangan, peringatan, tagihan, dan ancaman. Aku berusaha tetap tenang di depan Nia. Tapi di dalam dada, aku merasa seperti tinggal di atas lantai yang mulai retak. Setiap langkah bisa membuat segalanya runtuh. Rudi tidak pulang lagi. Kadang aku mendengar kabar dari orang-orang. Katanya ia masih main di warung Mira. Katanya juga sudah mulai berutang ke banyak orang. Tapi aku berhenti mencari tahu. Aku terlalu capek untuk peduli. Yang kulakukan hanya memastikan Nia tetap makan, tetap sekolah, dan tetap punya alasan untuk tersenyum. Uang hasil jahitan sudah tidak cukup. Aku mulai mengambil cucian tetangga lagi, bahkan mengantar pesanan makanan kecil ke rumah orang. Setiap malam, tubuhku pegal, tapi pikiranku tidak bisa berhenti bekerja. Berhitung terus-menerus, beras tinggal berapa, listrik kapan mati, apakah besok masih ada uang untuk susu Nia. Suatu siang, aku sedang menjemur pakaian ketika seseorang datang. Seorang pria berkaus hitam dengan wajah keras. "Bu Sari?" Aku mengangguk pelan. "Suaminya Rudi masih di sini?" Aku langsung tahu dari nada suaranya. Rentenir. Ia menyerahkan amplop kusam berisi catatan utang. Nominalnya membuatku hampir lemas. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tidak tahu menahu. Tapi ia hanya berkata dingin, "Kalau nggak mau ribet, segera kabarin.
kalau suami ibu muncul lagi. Setelah ia pergi, aku duduk di lantai dapur, menatap amplop itu lama-lama. Rasanya seperti tubuhku kehilangan tenaga untuk menangis. Malamnya, aku duduk di teras, menatap jalan yang sunyi. Lampu di depan rumah berkelap-kelip, kadang menyala, kadang mati. Aku teringat Rudi. Dulu, setiap kali lampu rumah padam, ia selalu mengganti bohlamnya sendiri sambil bercanda. Kalau terang, kita bisa lihat harapan. Sekarang, yang ada hanya gelap. Dan entah kenapa, gelap itu justru terasa tenang. Setidaknya dalam gelap, aku tak perlu melihat kenyataan yang terlalu menyakitkan. Beberapa hari kemudian, kabar baru datang. Rudi kalah besar. Semua uangnya habis. Mira, perempuan yang ia bela mati-matian itu, kabarnya kabur bersama pria lain. Orang-orang di warung membicarakannya seperti cerita gosip. Aku hanya diam. Tidak ada rasa puas, tidak juga marah. Yang tersisa hanya rasa iba, bukan pada Rudi, tapi pada diriku sendiri, yang dulu pernah percaya kalau cinta bisa memperbaiki segalanya. Malam itu aku duduk di lantai kamar, menatap foto lama kami bertiga. Rudi tersenyum lebar sambil menggendong Nia yang masih balita. Aku di sebelahnya, memegang tangan mereka berdua. Foto itu sekarang terasa seperti kebohongan yang diabadikan. Aku meletakkannya kembali ke meja dan mematikan lampu. Dalam gelap, aku berbisik pada diriku sendiri. Mungkin Tuhan sedang mengajari aku arti kehilangan dengan cara yang perlahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku hanya tahu bahwa aku sudah tidak punya air mata untuk menangisi apapun lagi. Yang tersisa kini hanyalah bertahan. Bukan untuk Rudi, tapi untuk Nia. Untuk memastikan di tengah semua kehancuran ini, masih ada satu hal yang bisa kusebut rumah. Waktu terus berjalan, dan perlahan semuanya mulai terasa sunyi. Aku sudah lama berhenti berharap Rudi akan pulang. Setiap malam yang kulalui tanpa kabarnya terasa semakin ringan. Bukan karena aku terbiasa kehilangan, tapi karena aku mulai belajar menerima. Kadang aku masih melihat bayangan lelaki itu lewat kenangan. Duduk di meja makan, tertawa bersama Nia, menepuk bahuku dengan lembut. Tapi begitu aku berkedip, bayangan itu selalu hilang. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian, 2 polisi datang ke rumah. Salah satu dari mereka menatapku dengan wajah hati-hati, seperti sedang menyiapkan kalimat buruk yang sudah pasti menyakitkan. Bu Sari, aku mengangguk pelan. Ini soal suami ibu. Namanya Rudi, betul? Jantungku langsung berdebar. Iya, betul. Ada apa, Pak? Petugas itu menatap sebentar, lalu berkata dengan suara datar. Beliau ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakan. Kami minta ibu datang untuk memastikan identitasnya. Aku tidak menangis. Tubuhku hanya kaku. Suaraku hilang begitu saja. Dunia di sekeliling terasa diam, seperti tiba-tiba berhenti berputar. Aku menatap langit sebentar. Langit yang birunya terasa menipu, lalu mengangguk. Baik, Pak, saya ikut. Di kantor polisi, aku melihat tubuh Rudi untuk terakhir kalinya. Ia tergeletak di atas ranjang logam, wajahnya pucat, matanya tertutup rapat. Di meja sebelah ada botol obat penenang yang sudah kosong. Katanya ia meninggal karena overdosis. Tidak ada tanda kekerasan, hanya kelelahan yang tidak lagi bisa ditanggung. Di saku jaketnya ditemukan secarik kertas kecil. Tulisan tangannya masih bisa kubaca, meski sudah buram oleh air. Aku cuma mau menebus semuanya, tapi sudah terlambat. Aku berdiri lama di sana, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Aku tidak marah, tidak juga sedih. Yang kurasakan hanya hampa. Seperti ada ruang besar di dada yang tiba-tiba kosong. Kupandangi wajahnya lama-lama, dan anehnya aku merasa lega. Bukan karena ia mati, tapi karena penderitaannya akhirnya berhenti. Beberapa hari setelah pemakamannya, aku duduk di teras saat sore.
Nia sedang bermain di halaman, tertawa kecil mengejar kupu-kupu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah terasa tenang. Tidak ada suara bentakan, tidak ada pintu dibanting, tidak ada aroma rokok yang menempel di udara. Hanya suara angin dan burung-burung yang pulang ke sarang. Malam itu aku membuka lemari, mencari sesuatu yang bisa ku kenang. Di laci bawah, aku menemukan dompet lama Rudi. Di dalamnya ada foto kami bertiga, agak lusuh, dengan sudut-sudut yang mulai sobek. Aku menatapnya lama. Dulu kita pernah bahagia kan, Mas? Gumamku pelan. Entah kenapa, aku tersenyum kecil. Bukan karena kenangan itu manis, tapi karena aku akhirnya bisa mengingatnya tanpa rasa marah. Keesokan harinya, aku pergi ke makamnya. Kuburannya sederhana, di pinggir barisan lain yang belum ditandai nama. Aku meletakkan bunga melati di atas nisan kayu, lalu berlutut. "Aku sudah maafkan kamu, Mas," kataku pelan. "Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak mau hidup dengan kebencian lagi." Ketika aku berjalan meninggalkan makam itu, langkahku lebih tenang dari biasanya. Aku tidak menengok ke belakang. Aku tahu, hidupku harus terus berjalan. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memastikan luka ini berubah jadi pelajaran.